kebahagiaan wahai orang tua kami. Kemudian orang tua kita menjawab, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Sebenarnya banyak yang bisa kita contoh dan kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di bulan Ramadan, mampu dia lanjutkan kembali di bulan-bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah para pemirsa ITTV dimanapun berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kita masih bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini menjadi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah para pemirsa ITTV dimanapun berada, pada kali ini kita akan membahas secara singkat tentang ketika kita masuk di bulan Ramadan, apa ilmu kita, apa persiapan kita ketika kita masuk di bulan Ramadan. Ada beberapa persiapan, ada bekal kita ketika kita masuk di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan, puasa kita di bulan Ramadan, akan tetapi tidak ada bekal, tidak ada persiapan, maka rugi kita. Kenapa rugi? Karena ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita cuma menahan lapar, menahan haus, tapi tidak ada ilmu, bekal yang kita pegang, maka sia-sialah amal perbuatan, amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa persiapan, ada beberapa bekal. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, ada beberapa ilmu yang kita bawa. Yang pertama, yaitu sebelum masuk kita di bulan Ramadan, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan karib kerabat. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, maka hubungan dengan siapapun, baik dengan tetangga, baik dengan keluarga, baik dengan karib kerabat kita, saudara kandung kita, masuk kita di bulan Ramadan, hubungan semuanya harus membaik. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 1 di akhir penghujung ayat, fattaqullah wa aslihu zata bainakum. Apa kata Allah? Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Jangan sampai nanti hadirin pemirsa ITV dimanapun berada, jangan sampai nanti masuk kita di bulan Ramadan, jangan sampai ketika kita sudah berpuasa melaksanakan amal-amal perbuatan, jangan sampai nanti ketika kita sudah masuk di bulan penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, tapi masih ada hubungan kita dengan manusia, hubungan dengan manusia, hubungan dengan saudara-saudara kita, hubungan dengan tetangga kita, masih ada yang tidak baik, maka rugi kita. Karena seluruh perbuatan kita, seluruh amal ibadah kita, puasa kita, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, akan tetapi di bulan Ramadan ketika kita sudah sampai masuk kita di bulan Ramadan, akan tetapi hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan dengan kakak-kakak kita, saudara kita, karib kerabat kita tidak baik, tidak bertegur sapa, maka semua perbuatan kita di dalam bulan Ramadan tidak ada gunanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kemudian yang kedua, apa persiapan kita? Yaitu memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidak pula lah Allah mengazab mereka sedangkan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kaum muslimin, para pemirsa ITTV dimanapun kita berada, maka ketika kita masuk di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, bulan penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, maka masuk kita di bulan Ramadan, Allah buka pintu taubat bagi kita. Allah buka pintu ampunan seluas-luasnya bagi manusia umat muslim. Maka masuk kita di bulan Ramadan, jangan sia-siakan hari-hari kita begitu lalu begitu saja. Meminta ampun kita. Allah sayang kita. Mungkin selama ini dalam kehidupan kita, sebelum masuk di bulan Ramadan, mungkin ada kaki yang salah langkah, ada mungkin pembicaraan kita yang menyinggung hati orang. Masuk kita di bulan Ramadan ini, maka mari kita sama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah di bulan Ramadan tahun yang akan datang kita masih bisa berjumpa, kita tidak tahu. Maka Allah beri kita kesempatan masuk di bulan Ramadan, berpuasa kita bisa mendirikan salat malam, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kata Allah, Allah akan memanggil kita. Kita akan menghadap kepada Allah. Allah tidak melihat apakah kita tua, apakah kita sakit. Allah tidak melihat itu. Maka sebelum Allah memanggil kita, kesempatan Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan itu. Maka mari kita memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita. Kita berpuasa, mendirikan salat malam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka kita bisa menjadi mukmin sejati. Hadirin kaum muslimin, pemirsa ITTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mempersiapkan diri kita sematang-matangnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah Allah lipat gandakan pahala kita. Kalau kita mendirikan amalan sunnah, melaksanakan solat sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti solat wajib di luar Ramadan. Kalau kita solat wajib di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti 70 rakaat di luar Ramadan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan kali ini kita jadikan sebagai pembersih hati. Masuk kita di bulan Ramadan, maka mari kita bersihkan hati kita. Kita buang sifat iri, benci, dengki kita kepada siapapun, supaya kita mendapat ketenangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.